Ini kita akan ke Jabal Uhud ya, Jabal Uhud di sini. Oh, Jabal itu gunung Uhud. Di perang Uhudnya ada di sini. Oh, kita ziarah. Konten syuhada Uhud. Nah, di sini ini Jabal Uhud ya, Ini Pak namanya Ustadz. Jabal Uhud. Pernah terjadi peperangan Uhud di sini. Hah? Bahkan kata Rasulullah SAW, Rasulullah meletakkan 50 tentara pemanah di atas tersebut. Di atas. Kata Rasulullah, menang ataupun kalah jangan sampai turun. Akan tetapi Khalid bin Walid memantau dari situ dengan 200 tentara kudanya. Khalid bin Walid dengan di awal-awal peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Akan tetapi Khalid bin Walid dengan suara yang sangat lantang untuk menaruh hartanya tersebut. Akhirnya dipukul mundur, yang di atas itu pada mengumpulin harta. Akhirnya Khalid bin Walid dengan 200 tentara kudanya menempati pos pemanah tersebut. Akhirnya 70 tentara, 70 sahabat kaum muslimin gugur di dalam peperangan, termasuk pamannya Nabi yaitu Sayyidina Hamzah, yaitu ditombak oleh Wahsy. Karena dulu di Makkah itu ada pasaimbarak, barang siapa yang bisa membunuh Sayyidina Hamzah, maka ketika dia budak ataupun ketika hamba saya, maka akan dimerdekakan. Minta hadiah berapa juta pun akan saya kasih. Akhirnya Wahsy ini berjanji, saya akan bisa untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya ditombak dengan jarak 50 meter. Ketika itu Sayyidina Hamzah berperang, para tamu Allah, kena ke jantungnya, jatuh Sayyidina Hamzah, maka digeret oleh Hindun. Terus dibelah oleh Hindun, dimakan perut, jantung dan hatinya oleh Hindun. Karena apa? Ayah Hindun, kakak Hindun dan saudara-saudari Hindun dibunuh oleh Sayyidina Hamzah, para tamu Allah. Pada ketika itu Rasulullah menyaksikan sendiri, para tamu Allah, ketika Sayyidina Hamzah dibelah. Namun yang tiga ini dapat hidayah dari Allah. Khalid bin Walid masuk Islam, Wahsy masuk Islam, dan juga Hindun juga masuk Islam, para tamu Allah, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Hindun itu sangat kejamnya, sangat luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah ini melihat Hindun, wahai Hindun, menjauhlah dari saya. Karena pas di depan Rasulullah ketika Hindun membelah hati dan jantung dan perut-perutnya dimakan. Oleh karena itu kita mengucapkan salam kepada 70 sahabat, itu dikuburkan semuanya dijadikan satu. Apa hikmah di balik ini? Kita harus turut kepada pemimpin. Kita harus ikuti apa yang kata pemimpin. Pak Ustadz, pemimpin saya ini dolim. Pemimpin saya ini banyak yang korupsinya, gimana Pak Ustadz? Jangan sampai doa yang jelek-jelek, doakan yang terbaik buat pemimpin kita, para tamu Allah. Bahkan di dalam hadis diterangkan, kalau pemimpinnya ini tetap didoakan yang jelek, maka negaranya akan jelek. Nah, gimana Pak Ustadz? Negara kita ini sekarang lagi marak-maraknya koruptor korupsi. Doain, mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, para tamu Allah. Oleh karena itu kita mengucapkan salam kepada 70 sahabat yang gugur di dalam peperangan, termasuk pamannya Nabi yaitu Sayyidina Hamzah. Oke, tafadhol. Ayo mengucapkan salam. Kita ke sana di Jabal Uhud. Oh, ini Jabal Uhud ya. Ziarah ke Jabal Uhud. Jadi ada perang Uhud. Bang, tadi beli tasbih nggak? Tasbih enggak? Tak bagi, nanti dibagi-bagi. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Bisa dikasih banyak banget. Saya Masya Allah. Nanti Halal. halal. Nanti saja, saya bawanya belum bisa. Oh, Murid ini. sebentar.
Oke, sudah tengah. Insyaallah. Seperti nggak muat, Mbak. Gimana, Pak? Beli lagi, Pak. Beli lagi, Pak. Nanti Ibu kata suruh nganterin belanja. Nganterin aja. Ya, nanti beli koper lagi aja. 500.000 nanti dengan ukurannya gede. Tapi udah tuker ya, langsung bayar pakai rupiah, Pak. Pakai rupiah aja. Besok lagi. Bisa, bisa, bisa. Gunung. Oh, di sana. Nah, itu minta air bisa. Iya, Apa ada yang beramal? iya beramal itu. Oh, beramal. Di zaman kita SD, Oh, ada Milo. Milo ya. Ya? Mana? Iya. Ustaznya udah duluan. Ini kita ke makam 70 sahabat Nabi yang wafat di perang Uhud. Ini makamnya. Rasulullah ada namanya itu Abu Tolha. Abu Tolha ini tampannya itu hampir sama dengan Rasulullah. Karena Rasulullah ini kalau bersama orang yang tampan lebih tampan sedikit. Kalau bersama orang yang tinggi sama dengan Ustadz Fuman ini lebih tinggi lagi sedikit. Itu sifatnya Rasulullah. Kalau ada orang yang ganteng seperti Pak Haji ini lebih ganteng sedikit. Itu sifatnya Nabi Muhammad. Abu Tolha ini mirip dengan Nabi Muhammad, tapi lebih ganteng Nabi Muhammad. Yang melindungi Rasulullah ini Abu Tolha. Semuanya sininya panah. Panah Rasulullah itu berdiam, sembunyi di bawah bukit itu. Di atas bukit itu ada bukit berlobang. Rasulullah berlindung di dalam, di depan ini Abu Tolha. Jadi Abu Tolha ini semuanya panah di sininya para tamu Allah. Bahkan dikabarkan Abu Tolha Rasulullah sudah meninggal. Bahkan Rasulullah tidak gugur. Rasulullah selamat di dalam peperangan Uhud tersebut. Akhirnya 70 sahabat itu gugur di dalam peperangan. Sesudah sampai di sini, memang Rasulullah sudah ngasih tahu. Rasulullah meletakkan 50 tentara pamanah di atas bukit itu. Namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat. Kalau bahasa kita, bukit pemanah. Dan di depan tentara pedang. Jadi Rasulullah mengibarkan bendera. Ketika orang kafir Quraisy berdatangan dari sana, dikibarkan bendera, dilepaskanlah panah. Dulu sahabat ini para tamu Allah, ketika kita baca sejarah, satu panah itu bisa anak panah 5. Bayangkan ketika dilepaskan panah 5 kali 50 sudah berapa yang meninggal itu. Jadi di awal-awal peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, tapi Khalid bin Walid ini karena ketika dipimpin oleh Khalid bin Walid tetap peperangan itu akan menang. Bahkan Khalid bin Walid di dalam peperangan Badar, apa kelemahan kaum muslimin ini? Bahkan sudah tahu kelemahan kaum muslimin. Oh ya, kelemahan kaum muslimin ini harta dan wanita. Akhirnya disuruh taruh hartanya tersebut dan disuruh tinggalkan anak istrinya. Akhirnya para tamu Allah pada turun semua, ngumpulkan harta. Khalid bin Walid dari jarak sana dengan 200 tentara kuda menepati pos pemanah. Akhirnya 70 sahabat gugur di dalam peperangan, termasuk pamannya Nabi. Akhirnya setelah selesai peperangan, yang luka-luka dibawa semua ke Masjid Nabawi, termasuk dokternya pada masa itu perawat Siti Fatimah Zahra ikut membantu yang luka-luka tersebut. Akhirnya yang 70 sahabat dikuburkan semua, dijadikan satu.
termasuk pamannya Nabi Sayyidina Hamzah. Ketika dikuburkan jadi satu, meneteskanlah air mata Rasulullah. Bersabda Rasulullah gimana? Pada hari inilah, pada detik inilah akan saya menyunatkan untuk berziarah ke kuburan, karena berziarah ke kuburan untuk mengingat mati ataupun untuk mengingat akhirat. Kalau ahli sunnah wal jamaah diambil hadis tersebut, ditafsirkan oleh ulama tafsir, termasuk Imam Al-Jailani, orang yang mengirimkan Al-Fatihah, orang yang mengirimkan pahala badal umroh, mengirimkan nasi satu piring dengan ayam ataupun dengan laut dikasih tetangga, itu akan sampai kepada almarhum atau almarhumah karena diambil dari hadis itu para tamu Allah. Ada juga yang tidak percaya para tamu Allah. Tapi kalau kami orang kampung ya, yang termasuk ahli sunnah wal jamaah, itu termasuk tahlil, al-fatihah, ngirim pahala apapun itu akan sampai kepada almarhum atau almarhumah. Apabila tidak percaya, ada yang meninggal, nanti saya kirimkan al-fatihah. Nanti kalau umpama tidak sampai, ngasih tahu lewat WA. Nah, paham semua? Oh gitu, oleh bisa karena ya. itu, Kok mau WA? Ustaz WA. Salam dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Hamzatu. Ya Hamzatu. Amma Rasulillahi. Amma Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'abu. Ya Mus'ab. Ibn Umair. Ibnu Umair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdullahi. Ya Abdullah. Ibnu Jahsin. Ibnu Jasi. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Al-Gharqa. Al-Gharqa. Minal mu'minina. Minal Wal mu'minina. muslimina. Wal muslimina. Wa Wa inna. inna. Insyaallahu. Insyaallah. Bikum lahikun. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah lana. Nas'alullah. Wa lakumul afiyah. Setelah terjadi peperangan 1 tahun dari situ, di sini banjir darah, maka timbul semua orang yang meninggal dunia tersebut di Said fid dunya wal akhirah, termasuk Sayyidina Hamzah, Abdullah, termasuk Mus'ab bin Umair, semuanya pada timbul, tapi masih utuh para tamu Allah. Yang Sayyidina Hamzah masih segar bugar, yang Abdullah masih Abdullah, yang Mus'ab masih Mus'ab. Maka Rasulullah memerintahkan lagi untuk ditanam kembali, karena orang yang mati syahid membela agama Allah ini tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, langsung dikuburkan, tidak usah kain kafan, karena itu luka-luka dan baju perang itu akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah. Beda. Yang kewajiban ada 3. Yang pertama agama, yang kedua istri, yang ketiga harta. Tapi kalau membela istri wajib dimandikan, wajib dikafani, dan wajib disolatkan, dan wajib dikuburkan. Tapi yang membela harta gimana? Semua sama, yaitu disolatkan, dimandikan, dikafanin, dan juga dikuburkan. Tapi kalau mati membela agama Allah, cuma dikuburkan langsung, tidak usah dimandikan, tidak usah diganti kain kafan, tidak usah disolatkan, langsung dikubur seperti itu, karena itu syahid di dunia. Bahkan eruh pada ngadu kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, hidupkan lagi kami Allah, biar kami kalau tahu pahalanya sangat besar kayak gini, akan saya membela agamamu. Aduhan eruh tersebut kepada Allah dikasih tahu kepada Nabi Muhammad, namun Allah tidak mengizinkan untuk menghidupkan lagi. Jadi kalau membela agama Allah, syahid di dunia wal akhirah, jaminan itu adalah surga. Tapi kalau membela istri di dunia itu selamat, tapi nanti di yaumil qiyamah dihisab lagi. Kalau membela harta gimana? Di dunia itu syahid, aman dari siksaan, tapi nanti di yaumil qiyamah dihisab lagi para tamu Allah. Paham semuanya? Kita foto dulu semua. Bela negara. Pahlawan. Pak Prabowo. Kalau bela negara, wallahu alam juga. Kita berfoto dulu seperti biasa. Kita duduk yang bapak-bapak dalam keadaan senyum, meskipun panas terik matahari kayak ini semua tetesan keringat kita akan menjadi ladang pahala ini. Amin. Kita foto dulu. Bismillah yang bapak-bapak. Pak Haji. Bismillah, ya Pak Haji. Ya Pak Haji. Pak Haji. Ayo Pak Haji. Pak Haji. Insyaallah.
Nih foto lagi nih. Pak, air saya nih.